Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah kita bersama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Alhamdulillah, walaupun ada sedikit kendala sangat teknis, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih sudah berkenan untuk menunggu dan bersedia untuk kita lanjutkan perkuliahan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, Ta'ala Ta'ala, kita bisa bersua kembali walaupun via virtual. Baik, mungkin untuk memanfaatkan waktu sambil menunggu yang lain untuk bisa bergabung, saya siapkan materinya. Pertemuan yang ke-11 kalau saya. Pertemuan yang ke-11. Oke ya, sekalian ini juga menginformasikan untuk mungkin menyiapkan device-nya. Kita nanti akan mencoba untuk berlatih karena ini judulnya pengembangan media pembelajaran sehingga berharap untuk relevan dan inline dengan media yang kita sekarang gunakan. Sekaligus kita optimalisasikan bagaimana kita bisa memanfaatkan media yang ada untuk bisa membantu, mendukung, memperlancar dalam fasilitasi proses pembelajaran. Baik nanti yang akan dikembangkan di tempat Bapak dan Ibu sekalian, saudara semuanya, dan tentunya juga bisa membantu dalam proses untuk mengembangkan dan sekaligus memudahkan dalam proses pembelajaran. Judul kita pengembangan media pembelajaran. Nah, tentunya ini yang kita hadapi tantangan ke depan adalah masalah teknologi dan digitalisasi serta artificial intelligence. Nah, kalau di dalam bahasa kekinian itu ada istilah ABCD gitu ya. Ada semuanya sudah berbasis pada aplikasi, application. B-nya adalah blockchain, C-nya adalah cloud. Jadi semua data kita tersimpan di awan, di cloud. Kemudian D-nya adalah big data ya. D-nya data. Jadi sekarang sudah nggak bisa terlepas lagi dari A, B, C, D tadi ya. Dari application, blockchain, kemudian cloud, ya, computer cloud, dan big data. Nah, tentunya karena kita juga kebetulan di program studinya adalah teknologi pendidikan, sehingga kita perlu memperluas dan menjangkau perkembangan teknologi terkini gitu ya. Eh, Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu nanti dari apa yang akan kita pelajari karena media pembelajaran ini tentunya hanya sekedar alat bantu, tapi substansi dan yang menjadi center uh, of learning kita adalah guru ya yang akan mengendalikan dan sekaligus yang akan mendesain bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung di dalam kelas tentunya. Namun demikian ini ada pertanyaan menarik ya. Media pembelajaran apa yang sebetulnya paling efektif menurut menurut Anda, menurut Antum? Boleh sebelum kita lanjut kasih pendapat, Mas Yanto. Media pembelajaran apa Mas yang paling efektif Mas? Tergantung situasi dan kondisi sekolahnya menurut saya, Pak. Kalau tempat saya yang kurang jangkauan internetnya, Pak, salah satunya itu, Pak. TTS edukatif misalnya, Pak. Ya, oke. Boleh kasih pendapat yang lain. Makasih eh, Mas Yanto. Ada Siapa? Mas Sendra atau Mas Kosim. Mas Sendra. Oh iya, Prof. Eh, Menurut saya, Prof, media pembelajaran yang apa, yang pas begitu,
Prof, yang Ya, bisa apa ya, yang bisa untuk memfasilitasi atau membuat siswa itu memiliki memiliki semacam apa ya, partisipasi gitu, Prof. Jadi memacu siswa untuk berpartisipasi dalam kelas. Seperti itu, oke, Prof. oke. Good. Kasih satu lagi, Mbak Latifah. Boleh kasih masukan, pendapat? Ya, Prof, menurut saya sih media pembelajaran yang efektif dan efisien yaitu ada interaksi di antara keduanya, sehingga pembelajaran menjadi efektif. Contohnya adalah yang sekarang banyak itu games-games gitu, Prof. Hmm, Jadi ada interaksi, di situ kita bisa melihat kemampuan siswanya, begitu, Prof. oke, good. Oke, kita bisa banyak beragam ya, punya pendapat media pembelajaran apa yang paling efektif yang bisa kita gunakan untuk menjadi mempermudah ya dalam menyampaikan suatu mentransformasi atau uh, memberikan mendelivery sesuatu pengetahuan knowledge atau keterampilan kepada peserta didik tentunya. Boleh banyak pendapat ya, tapi menurut uh, kita coba lihat ya, apa yang ada dalam diri kita ini adalah sebuah media yang luar biasa, yang terkadang tanpa alat bantu apapun gitu ya, dengan menggunakan uh, mimik kita, dengan menggunakan mata kita, dengan menggunakan uh, indera kita, termasuk juga tangan, kaki, dan seluruh yang ada di dalam bagian tubuh kita ini adalah merupakan media yang paling canggih yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi bahkan kalau kita melihat ke belakang gitu ya, bagaimana misalnya seorang tokoh atau mungkin tidak perlu harus sekelas tokoh ya, seseorang guru lah mungkin ya di kampung gitu ya yang dulu nggak pernah punya media apapun tapi mampu menghasilkan tokoh-tokoh yang lahir ya dalam di negeri ini. Uh, itu luar biasa. Saya masih ingat uh, ketika duduk di madrasah ibtidaiyah gitu ya di satu sekolah dasar di kampung saya yang waktu itu hanya satu-satunya yang ada. Tidak banyak fasilitas dan bahkan lantai pun masih beralas tanah gitu. Jadi tapi sangat mengesankan gitu ya dan masih ingat sekali itu apa yang disampaikan Ustadz Ustadzah pada saat itu tuh masih ingat gitu ya. Bahkan kata-kata yang kemudian muncul dengan mimik yang luar biasa menghentak gitu ya. Bilang manjada wajada katanya gitu ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapatkan apa yang dia inginkan. Eh, Kata-kata itu menghujam karena sebelumnya ada cerita. Ada cerita yang sangat mengesankan, lalu kemudian ditutup dengan itu bahwa siapapun di antara kalian yang punya keinginan yang sangat kuat, sungguh-sungguh pada saatnya kalian akan dapatkan itu, insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi apa namanya tanpa video, tanpa apapun gitu ya, karena itu ustadzah ya masih ingat saya ustadzah wali kelas saya itu begitu sangat mengesankan ketika dia bercerita gitu ya. Bercerita kemudian selalu diakhiri, dipungkas dengan suatu statement yang mengesankan. Jadi sebetulnya itulah uh, yang yang tidak bisa sampai saat ini yang paling canggih ya dalam media pembelajaran itu ya guru itu sendiri sebetulnya. Namun demikian tentunya karena kekinian kita bisa dibantu dengan berbagai media yang lain untuk menyampaikan suatu pengetahuan, suatu keterampilan kepada peserta didik gitu ya.
Nah, kita coba melihat berbagai media yang bisa kita manfaatkan saat ini, dan saya kira itu akan membantu, termasuk juga, mohon maaf nih, apa yang saya sampaikan di media depan kita ini, slide ini saya baru buat 10 menit yang lalu sebelum jam 7. Ini sudah ada sekitar 20 halaman, kurang lebih 15 sampai 20 halaman, karena dibantu oleh artificial intelligence. Jadi begitu sangat cepatnya sebuah media yang namanya teknologi untuk membantu kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Namun kita nanti akan melihat di mana etik yang kemudian dan wisdom atau kebijakan nanti yang akan membantu kita untuk menggunakannya sebijak mungkin, gitu. Nah, terus sekalian, saya coba mau kenalkan sedikit ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian sudah mengenal ini, tapi barangkali ada yang belum mengenal ini. Kita coba akan uh, memulai. Ya, misalnya kita akan mulai dengan mind map, ya, dengan bagaimana kita membutuhkan suatu kerangka berpikir dalam menyelesaikan suatu konsep, ya, dalam suatu konsep. Lalu kita membuat struktur berpikir itu menjadi sistematis gitu ya, dan kemudian kita bisa mengikuti langkah-langkah apa yang diperlukan ketika kita ingin menyelesaikan suatu problem misalnya. Nah, ini ada suatu aplikasi yang namanya Miro, ya, yang namanya Miro. Miro ini dia memiliki fungsi untuk membuat diagram, membuat grafik, membuat mind map, membuat flowchart, semua yang berbentuk grafik, ya, gambar. Nah, namanya miro.com. Nanti bisa dicoba ya. Sekarang kalau misalnya kita mau coba boleh, ya. Saya coba lihatkan, boleh langsung juga kita berpraktek. Kalau kita kebetulan di hadapan device kita, device-nya boleh diaktifkan device-nya. Saya coba mulai kenalkan Miro dulu ya sebelum yang lain. Ya, Miro dulu. Miro ini akan membantu kita untuk, oke, ini hmm, Izin Prof, suaranya kok agak jauh Prof. oh, suaranya jauh ini. Halo, Ya Prof. halo. Iya, Prof, harus dimaksimalkan volumenya. Eh, ini saya pakai apa namanya? eh, pakai headset, pakai headset. Eh, cukup terdengar? Kalau dimaksimalkan volumenya normal sih, Prof, jadinya. Oh, baik-baik. Ini Cukup terdengar, Prof, tapi tidak sejelas suara Bu Raudo. ya, kayaknya Atau fokusnya Pak Yayan yang berlebih terhadap Bu Raudo? Oh, sim. Oke, ini terlihat nggak Miro di slide? Lihat, Prof, terlihat. Terlihat, Jelas, Prof. Prof. Jelas, Nah, Prof. coba coba langsung saja atau saya lihatkan dulu fungsi Miro ini, nanti boleh dicoba ya, Miro ya. Langsung. Siap, siap, Prof. Siap. Ini kelihatan. Nah, Miro ini dia memiliki fungsi banyak nih ya, dari apa? Nah, kita coba langsung saja lah. Misalnya gini ya, saya akan gunakan di menu Create New sebelah kanan ini. Kalau terlihat warna biru ini adalah untuk memulai membuat gambar atau menyusun mind map ya, atau menyusun flowchart atau gambar-gambar yang lain. Ini saya klik aja board ya, akan memulai. Kita akan buka board ya, dia loading. Dia loading.
Oke, mudah-mudahan terlihat sudah masuk ke diagram and mapping. Oke. Jelas, Terlihat, Prof. Prof. Terlihat ya. Ini ada mind map, ada flowchart, ada konsep map. Misalnya kita ingin punya suatu konsep apa, kita bingung menggambarkannya, itu bisa langsung cepat sekali. Ada customer journey mapping, kemudian ada supply and demand buat grafik gitu, buat block diagram, kemudian bikin port diagram ini kalau di operation and production, ya kemudian bisa bikin juga untuk orang-orang teknik biasanya membuat state machine diagram. Ini gambar-gambar semuanya. Ini kalau kita buat secara manual mungkin akan cukup menyita waktu ya. Waktunya agak panjang gitu. Nah, saya coba saya klik saja pakai EA ya. Ini adalah artificial intelligence. Bisa juga menggunakan manual, tapi karena waktu terkadang menyita gitu ya, kita butuh waktu yang cepat. Saya bisa klik saja pakai EA. Jadi AI ini saya klik ya di sini. Nah, di sini bisa meng-create yang kita inginkan, ya yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa memilih ya kita bikin new board saja ya, new, oke. Oke, saya ulangin lagi. Eh, ini ada banyak pilihan ya. Ada image, ada sticky notes, ada table, kemudian ada diagram mind map. Ini ya. Ada bikin prototype. Misalnya kita bikin diagram ya, mind map misalnya. Kita klik. Lalu kemudian kita bisa milih flowchart atau mind map lah ya. Mind map. Nah, lalu kemudian kita bisa perintahkan di sebelah ini, di sini. Misalnya kita mau bikin apa, strategic planning misalnya. Nanti strategic planning, ya ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris juga bisa. Dia bisa paham itu. Ya, misalnya kita meminta create a mind map for strategic planning around misalnya learning system misalnya. Learning system. Nah, kita ingin membangun mind map rencana strategis tentang sistem pembelajaran misalnya. Nah, kita klik saja. Oke, ini sebelah kanan itu sedang bekerja. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Ini kecepatannya tergantung kita punya kekuatan jaringan. Nah, itu udah jadi ya. Nah, ini strategic planning for learning system. Jadi bagaimana membangun rencana strategis untuk suatu sistem pembelajaran. Apa saja yang dibutuhkan di dalam membangun sistem pembelajaran ini? Dia langsung memberikan peta jalannya. Jadi yang ada integrasi teknologi. Integrasi teknologinya apa saja? Yaitu learning platform, platform learning atau LMS, kemudian interaction tools, data analysis, virtual reality. Ini komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam membangun integrasi teknologi. Lalu ada kurikulum development, membangun kurikulum. Membangun kurikulum itu apa saja? Learning goals, content relevance, ya pedagogical approach, ya pendekatan pedagogik, kemudian assessment metode untuk penilaiannya seperti apa. Kemudian stakeholder engagement, ya communication strategy untuk strategi komunikasinya, bagaimana
mengengage ya para pemangku kepentingan. Di dalamnya ada siswa, ada sekolah, ada guru, ada yayasan, lembaga, penyelenggara, ada orang tua, uh, uh, ada industri, ada pemakai gitu ya. Nah, gimana cara mengengage-nya gitu ya? Maka dibutuhkan yang namanya communication strategy ya. Kemudian involvement of parent, bagaimana di situ harus ada perkumpulan orang tua atau komite ya yang mewakili orang tua gitu ya, yang ada di dalam sebuah komunitas orang tua sendiri gitu ya. Lalu kemudian ada partnership with industry, gimana cara melakukan kerjasama dengan industri, ya, dengan para pemangku kepentingan di luar sekolah. Policy maker collaboration, bagaimana membangun dengan para pemangku kepentingan yang lain, para pengambil kebijakan, agar institusi kita itu kuat didukung oleh berbagai para pemangku kepentingan. Ada atensi, kemudian ada memberikan penguatan dan seterusnya. Kemudian evaluation and feedback. Gitu. Gimana menyusun performance metrik kita, gimana cara mengukur indikator KPI kita. KPI-nya seperti apa mau dibangun. Kemudian survei and interviews, gimana kita bisa tahu persepsi, opini, preferensi ya dari pemangku kepentingan, termasuk orang tua, siswa, termasuk siswanya sendiri. Itu kita harus bisa menangkap itu melalui sebuah survei. Continuous improvement, reporting and document. Jadi ini semua kalau kita mikir sendiri, bayangkan butuh waktu berapa lama, gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung membangun ini, butuh waktu paling tadi 2 menit, 3 menit ya, selesai. Nah, kita kalau mau bangun tesis, gitu ya, kalau kita nggak punya konsep, itu kadang susah ya untuk menyampaikan ide gitu. Kadang saya sendiri ketika ada yang ujian tesis gitu, saya tanya apa konsepnya gitu ya. Konsep Anda itu apa? Dan seperti apa alur pemikiran Anda gitu. Itu kadang bingung sendiri gitu. Jadi nggak ngerti gitu. Nah, kalau kita terbantu dengan mind map, itu kita bisa menjelaskan secara sistematis apa konsep yang mau kita bangun misalnya di dalam suatu tesis itu. Oke, jadi ini salah satu kegunaan dari Miro. Kalau nanti mau dicoba silakan ya, silakan. Ini salah satunya. Ini saya stop share dulu, saya oke. Ini banyak sekali ya. Ini baru baru satu ya yang kita uh, mau yang sedang kita bahas tadi. Gambar juga bisa ya, image ya, image. Ini image. Misalnya kita ingin bikin apa marketing aset atau mockup ya, bikin mockup lah ya, bikin mockup. Mockup apa misalnya mockup of postgraduate postgraduate session. Oke, kita coba ya, lihat ya. Kita ingin bikin mockup ya, macam flyer ya, semacam flyer untuk suatu kebutuhan. Nah, oke. Jadi ini adalah mockup untuk postgraduate apa namanya mahasiswa S2 yang sedang belajar ya, session postgraduate session. Jadi sedang belajar gitu. Nah, kita mungkin nyari-nyari begini kalau misalnya kita tidak dibantu dengan AI, kita butuh waktu berapa lama untuk mencari ini, gambar-gambar seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita bisa ambil nih, ya, kita bisa ambil. Nah, bisa ambil
kita klik begini, ya kita copy image, image ini. Nah, kemudian kita taruh di tadi ya, misalnya saya taruh di sini, taruh di gambar sini. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, ini bisa diambil semuanya, bisa diambil satu-satu. Ini tadi karena untuk mempermudah aja saya ambil ini. Misalnya ini, oke. Saya lanjutkan dulu lagi. Ada yang mau nyoba? Miro? Sudah dicoba, Prof. Bisa? Bisa, Prof. Bisa ya? Main. Alhamdulillah. Jadi, kita jangan sampai kalah dengan anak-anak kita. Jadi kalau dulu kita mau pelajari sesuatu, pasti akan mencari modulnya dulu ya, manualnya dulu, handbooknya dulu kita cari. Kita pelajari dulu, lalu kemudian kita ikutin sambil membaca langkah-langkahnya gitu ya. Sekarang anak-anak kita nggak pernah baca manual itu. Kalau mau mencari sesuatu di dalam suatu aplikasi, dia langsung aja bergerak gitu. Tek, 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 nggak usah takut gitu ya. Nggak usah takut untuk mencoba gitu. Nah, itu kuncinya kenapa anak-anak milenial ke bawah, Gen Z, ya Gen Z dan Gen Alpha itu lebih cepat mereka mempelajari sesuatu dari suatu aplikasi gitu, ya karena uh, ada keberanian dan tidak takut dia untuk mencoba gitu, sehingga dia bisa coba ini, coba itu dan sebagainya gitu. Nah, kita jangan kalah dengan mereka. Kita guru-guru jangan kalah dengan mereka. Kita harus mulai dan mencoba melakukan sesuatu, menginovasi. Ya kita bisa mulai dulu sebelum mereka mulai. Itu kuncinya guru kan di situ ya. Menang duluan gitu. Ya menang duluan. Sebetulnya sih nggak hebat-hebat amat gitu ya. Tapi karena kita mulai duluan ya, kita mungkin bisa lebih tahu duluan gitu. Oke, kemudian ini ya tadi ya sudah copy ke sini, jadi kita bisa mendapatkan sesuatu yang tadinya kita mungkin butuh waktu yang lama, gitu ya. Lalu kemudian membuat paparan banyak sekali sih kalau membuat paparan ya. Tapi ini yang saya gunakan ini, yang tadi saya sampaikan sebelum sholat isya tadi, sebelum jam 7 saya baru buat materi ini. Kurang lebih sekitar kurang 15 menit mungkin baru saya siapkan materinya ini. Saya gunakan namanya AIPPT namanya. Ini saya lihatin ya. Saya buka program namanya AIPPT. 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 AIPPT.com. Silakan sambil dicoba juga boleh ya. AIPPT. Ini AIPPT. Oke. Nah, ini tadi materi yang saya baru buat ini. Ini pengembangan media pembelajaran. Ini yang sekarang saya gunakan ini dari sini. Ya, jadi ya karena saking, mohon maaf ya, waktunya kan sangat ini banget ya, ketat banget, tricky banget. Saya tadi baru sampai rumah maghrib ya, karena baru selesai ada pelatihan tadi di program Pascasarjana, baru ada pelatihan tentang AI. Jadi baru sampai rumah, belum nyiapin materi apapun gitu. Tetapi dengan teknologi ini kita terbantu gitu. Ini yang saya katakan ya, saya klik aja ini.
Ini materi yang sekarang saya tayangkan ini hasil dari sebelum Isya ya. Jadi saya nyiapin ini dalam waktu singkat-singkat sekali ini materinya ini. Nah, caranya ya caranya kalau kita sudah sampai di sini, nah di sini ada sudah masuk ke sini belum, Mas Yayan? Sudah masuk ke sini belum, Mas Yayan? Ya, Prof. Belum. Sudah masuk ke ini AIPPT? Belum pernah, Prof. Belum pernah. Sekarang bisa dicoba nggak di Ya, depan saya device ada? biasanya dengan Pak Kosim gunakan gamma, Prof. Oh, Gamma. Bisa juga Gamma, iya. Membuat Bisa. PPT juga itu, Prof. Iya, banyak ya. Prof, boleh diskusi dulu, Prof. Iya, Boleh boleh, diskusi, boleh, Prof. boleh, boleh, Tanya. boleh. Silakan. Gini, Prof. Kita ini kan generasi konvensional ya, Prof, ya. Artinya Generasi, kita itu membangun pengetahuan kita itu secara konvensional terlebih dahulu begitu kan. iya. Ah, jadi setelah itu barulah muncul artificial ini kan. Hmm, Jadi kalau kita ini kan Prof sedikit banyak punya kemampuan untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apa hmm, yang dinyatakan oleh AI begitu ya. Tapi Prof, kalau anak-anak kita ini mereka itu langsung bersentuhan dengan AI gitu. hmm, Itu kalau menurut Prof itu seperti apa begitu? Kemudian di kalangan dosen-dosen sendiri, peneliti-peneliti, hmm. AI itu potensi, ancaman atau seperti apa pandangannya atau persepsinya, Prof? Ya, mohon insight-nya, Prof. Iya, kalau kita menengok ilmu parenting ya, terutama yang ilmu parenting modern, maksudnya yang dikembangkan uh, oleh berbagai scholar, memang menyarankan sebaiknya anak di usia sebelum 5 tahun itu jangan banyak bersentuhan dengan digital, gitu ya. Itu catatan penting, saya kira bisa panjang kalau kita elaborasi. Kemudian yang kedua, bahwa pembelajaran untuk anak usia dini itu lebih banyak harus disentuhkan dengan berbagai media, bukan media virtual tapi media alami, ya media alamiah. Jadi yang mengenal yang sejatinya ketika melihat batu, ya itulah batu yang sebenarnya gitu. Melihat pohon ya pohon yang sebenarnya gitu. Melihat laut ya laut yang sebenarnya. Itulah pembelajaran untuk mendapat dan mengenali alam semesta. Nah, pertanyaannya kapan? Sekarang begini, contoh ketika kita kemudian mengenali apa artificial intelligence ini, bagi kita tidak kemudian mendapatkan, karena AI itu kan permukaan dia, ya. Dalamnya kita nggak dapat, ya dalamnya nggak dapat. Artinya proses uh, proses reengineering yang merekayasa sesuatu yang kemudian menghasilkan output yang kita bisa nikmati dari hasil sebuah visualisasi, itu kan kita nggak bisa lihat kalau dalam proses artificial intelligence bekerja. Nah, sehingga kalau kita yang orang dewasa yang sudah pernah mempelajari substansi dan konten, maka kita tidak tidak kehilangan rohnya, kita nggak kehilangan substansinya karena kita udah dapat gitu ya. Karena ini hanya sebagai sebuah alat saja. Misalnya kita menceritakan tentang media pembelajaran. Kita sebetulnya sudah tahu substansi dan esensinya kita sudah paham. Nah, lalu kemudian karena kita ingin mempercepat proses, muncullah sebuah visualisasi.
Nah, visualisasi muncul itu sebetulnya kita sudah paham. Ah, tapi kalau bagi anak-anak, ya bagi mereka yang baru belajar itu, kemudian langsung mengenal artificial intelligence misalnya, dia nanti hanya akan tahu outputnya saja. Dia hanya akan tahu permukaannya saja. Dia nggak tahu prosesnya, dia nggak tahu substansi dan esensinya. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga dia tidak ada wisdom, dia nggak ada kita bagi kita yang sudah pernah mempelajari tentang basic theory, tentang sesuatu yang mendasar, maka ibarat kita berdiri ada fondasi kita untuk berdiri itu sehingga kokoh. Tapi anak-anak bisa berdiri uh, di atas, ya bisa kita katakan misalnya di atas batu yang sangat licin gitu. Dia bisa sewaktu-waktu jatuh gitu karena tidak ada keseimbangan. Ya fondasinya tidak kuat. Gitu. Nah, kalau generasi kita ke depan dibangun di atas fondasi virtual yang tidak memiliki kekokohan uh, pijakan, maka dia akan sangat mudah untuk bisa dibawa kemanapun ada ada sesuatu misalnya ada mission impossible, ada mission yang tidak terlihat gitu, itu dia bisa dibawa kemana aja gitu. Nah itu yang kita khawatirkan. Nah, makanya kemudian di beberapa sekolah alam misalnya, selama mereka sekolah alam itu tidak boleh membawa sama sekali ya, membawa fasilitas digital bahkan sekelas ya sekelas gate pun ya, bahkan sekelas gate pun dia punya anak, dia punya uh, apa namanya anak didik itu tidak boleh pegang handphone. Ya bahkan uh, beberapa sekolah alam di Bali sekarang ini lagi marak. Banyak orang-orang bule disekolahkan di Bali karena ingin bisa langsung bersentuhan dengan alam gitu ya, dan di sana tidak boleh diperkenankan untuk berinteraksi dengan dunia virtual gitu. Sampai segitunya. Nah, kemudian di Skandinavia, negara-negara sudah kita sudah sering mendengar itu. Ya di Australia juga begitu sekarang. Jadi di usia dini mereka tidak diperbolehkan untuk bersentuhan dengan virtual karena mereka menyadari betul bahwa kalau mereka langsung bersentuhan dengan virtual, maka fondasi mereka ke depan tidak akan punya pegangan yang kokoh. Itu Mas Yayan kurang lebih pandangan saya. Ada yang lain tanyakan? Itulah Prof. Jadi kadang-kadang saya merasa macam ada semacam ilusi semu atau pengetahuan semu atau apa istilahnya ya Prof ya terhadap jika kita memberikan tugas kepada anak didik kita. Kalau dulu Prof, kalau anak didik kita itu menjawab soal, maka kalau dia bisa benar itu bisa kita pastikan itu mungkin kemampuannya. Tapi kalau sekarang itu bisa sebuah kepalsuan Prof. Iya, Ya. Jadi iya, anak anak benar menjawab tugas yang kita berikan, tapi ternyata tuh AI semata begitu, Bro. iya, Terima kasih, Prof, atas tang- iya. Sama-sama Mas Yayan. Izin Prof, Ya, izin silakan, masuk Prof. silakan Mas. Saya menarik ya apa mendengar tadi yang penjelasan Pak Yayan gitu, termasuk miris juga gitu. Saat dia tidak punya eh, dasar ya pengetahuan terhadap apa yang dia tanya, maka AI itu mungkin bisa jadi akan menggiring terhadap kesalahan gitu. Nah, itulah perlunya memang filter yang dari diri sendiri ya, bahwa AI itu juga tools gitu ya, alat Iya, gitu. iya, Dia memberikan informasi juga pada batasan dia gitu. Bukan berarti apa yang disampaikan itu kebenaran yang mutlak gitu, kebenaran absolut seperti itu. iya, Mungkin itu Prof. Makanya perlu pendampingan lah dalam artian seperti itu maksud saya Prof. Agar iya, anak itu tidak terlalu dibebaskan juga. Bahkan termasuk kita lah. Misal bisa jadi kita nih dalam beberapa apa ya jembatan antara kebingungan gitu ya. Kita bertanya gitu pada AI gitu ya. Apa itu ChatGPT, apakah itu DeepSeek atau apalah segala macam gitu ya. Atau simpel gitu. Saat kita bertanya tentang eh, berikan saya rekomendasi judul tesis misalnya gitu. Tetapi kan judul yang dibuat oleh AI itu adalah opsi gitu. Bukan berarti bahwa judul yang diberikan itu apa terstruktur jelas gitu misalnya.
Misalnya pengembangan sebuah sistem, misalnya pengembangan LMS dalam bentuk chatbot ya berupa apa misalnya gitu. Itu kan terlihat yang dikembangkan adalah LMS-nya. Tapi dalam AI bisa jadi dia tidak menyusun seperti itu gitu. Bisa jadi scope kecilnya dulu, ujungnya dulu, produknya dulu gitu. Baru middle, baru yang scope yang terakhir gitu. Nah, itu kan jadi berantakan gitu. Padahal scope besarnya menurut saya dalam penyelesaian judul adalah yang besarnya dulu, apa yang mau dikembangkan gitu ya. Sehingga nanti arah terhadap skrip atau tesisnya itu terarah gitu. Terlepas nanti udah judulnya nanya, abstraknya dibikinin, Hmm. identifikasi masalahnya juga tuh sampai selesai mungkin gitu. Ya. Nah, itu kalau tidak disaring nanti mungkin akan berantakan seperti itu. Makanya Ya. hati-hati juga gitu. Baik bagi kita ya yang sudah dewasa gitu dalam pemanfaatan AI ini gitu ya. Jangan sampai terjerumus juga atau bahkan kecanduan gitu. Mungkin itu Prof, izin Prof. Ya, ya, benar sekali Mas. Mas Em. Ya, jadi kalau kita nggak punya basic eh, secara substantif terhadap suatu knowledge tertentu, maka ketika kita menanyakan sesuatu kepada IA bisa kita telan mentah-mentah gitu ya. Termasuk misalnya kita ingin tahu, ya, karena kan IA itu sesuai dengan yang diajarkan kepadanya ya. Dia akan bisa menjawab sesuai dengan apa yang dia terima, input yang dia terima gitu. Nah, misalnya kita tanyakan ke DeepSeek misalnya. Lewat DeepSeek kita tanya tentang Trump misalnya, maka akan dijawab panjang lebar ya, bisa berapa apa bisa berpuluh paragraf muncul tentang Trump itu. Tapi kalau kita tanyakan Jinping misalnya, maka dia mengatakan saya tidak tahu. Jadi ya memang sudah didesain gitu ya, sudah didesain. Makanya uh, ke depan anak-anak kita generasi ke mendatang gitu, kalau kemudian dari tidak diberikan dulu tentang basic-basic, kalau dalam kita kan dalam keberagaman kita kan akidah yang kuat begitu, ketauhidan yang kuat, itu maka berisiko gitu. Karena dia bisa bertanya pada EA dan dia mempercayai itu sepenuh hati gitu. Padahal jawabannya ya tadi sesuai dengan yang diberikan input itu. Nah inilah yang berisiko. Nah kita kembali lagi ke ini ya ke media pembelajaran. Ini kan kita bicara tentang Prof, media. Prof, Oh ya silakan. saya mau menambahkan sedikit, Prof. Pendapat Ya, saya, menurut silakan saya silakan. menurut saya pada waktunya bahkan informasi yang akurat itu aja kita nggak tahu, Prof. Karena Hmm, re-engineering tadi kan ya, Prof. iya Re-engineering itu kan dia mengkonsumsi service, suatu service mengkonsumsi dari service lain gitu. Jadi iya ketika service itu dia kebenarannya misalnya anggaplah 88% gitu, dikonsumsi oleh service berikutnya ya kebenaran yang 88% itu bisa tersisa cuma 70 sekian persen. Kalau misalnya kita masih punya kesadaran untuk mencari tahu, kemudian kita googling, sementara informasi yang beredar di Google itu juga sebenarnya adalah hasil AI. Menurut saya informasi itu udah nggak diketahui lagi sih kebenaran. Menurut iya saya, Pak. iya. Memang menjadi absurd ya sesuatu ketika eh, apa namanya kebenaran yang sejati menjadi abstrak ya karena tadi contoh sederhana yang sekarang lagi ramai ya sekarang lagi ramai tentang ijazah gitu ya ini kan bicara dari perspektif ya dari perspektif gitu ijazah palsu gitu ya ini kan perspektif jadi kalau kita ngikutin menarik juga gitu ya menarik juga gitu karena memahami tentang suatu konteks dari sisi mana gitu ya. Misalnya bicara tentang legal gitu. Tentang legal. Legal atau sesuatu yang sah itu dalam perspektif hukum adalah yang sesuatu yang dikeluarkan dari produk hukum ya. Lembaga yang memiliki badan hukum yang sah gitu dan disahkan oleh para pejabat ya, oleh para pejabatnya gitu ya, para pejabat yang memiliki legalitas.
Ya, suatu institusi perguruan tinggi itu secara kelembagaan sah gitu ya. Lalu kemudian eh, para pejabatnya juga diangkat secara legal, secara sah gitu. Lalu kemudian dia mengeluarkan suatu ijazah gitu ya. Ijazah, ya ijazahnya sah juga gitu. Nah, kalau dari perspektif hukum ya ya karena yang mengeluarkan adalah badan hukum yang sah oleh pejabat yang sah, maka produk hukumnya juga sah. Itu dalam perspektif hukum gitu ya. Tapi kalau dalam perspektif apa science gitu, ya bisa berbeda gitu ya. Bisa berbeda karena bicara tentang fakta, sains itu bicara tentang fakta, bicara tentang bukti, ya, bicara tentang sesuatu yang bisa diukur begitu. Ya, sesuatu yang bisa dinilai, ada parameternya gitu. Itu dari perspektif apa sains gitu ya. Nah, ketika kemudian ternyata ijazah itu misalnya uh, tidak keluar di waktu yang seharusnya, misalnya ya. Kemudian kemudian pendukungnya, karena ijazah keluar itu kan harus ada pendukungnya gitu ya. Pendukungnya itu ya ada skripsi, pendukungnya itu ya harus ada KHS, ada TRS. Jadi makanya tolong kita kalau ada sesuatu diarsip dengan baik ya. Diarsip dengan baik. Jadi kalau dapat SKS, KHS itu disimpan, apalagi sekarang dunia digital simpan dengan baik. Suatu ketika ada sesuatu kita masih bisa kita munculkan kembali dan itu sesuatu yang legal gitu. Ya. Jadi kalau dalam perspektif sains bisa dibuktikan mana itu sesuatu yang terjadi yang sebenarnya gitu atau tidak. Nah, itu bisa bisa kelihatan ya bisa kelihatan. Ya makanya pendekatan saintifik dengan pendekatan legal seharusnya bisa bertemu, tapi karena ini ada kepentingan politik jadi akhirnya tidak bisa ketemu gitu ya. Nah, ini yang cukup menarik juga nanti apakah akan ada ujungnya gitu ya atau tidak gitu. Tapi kalau kita sih pasti kita sudah tahu kalau orang orang yang cukup paham tentang tentang hukum dan tentang sains ya akan bisa menyimpulkan gitu ya, akan bisa menyimpulkan. Oke lah ya, kita jadi menjurus ke situ. Tapi ini karena tadi bicaranya sesuatu yang kaitannya dengan dunia teknologi dan digitalisasi ya, uh, ya kadang ya ke situ juga sih contohnya. Oke lah ya, saya tutup dulu ini karena ini sudah banyak juga menggunakan gitu ya. Nah, terus kita apalagi nih yang kita bisa gunakan media? Ini kan alat bantu kita sebetulnya untuk memudahkan ya, kan tadi judulnya untuk memudahkan gitu ya. Jadi untuk memudahkan biar media atau proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, saya bisa bayangkan kalau saya tidak terbantu dengan IE ini, mungkin malam ini saya nggak bisa menyajikan ini gitu ya. Jadi alat bantu, karena ini kan media itu kan alat bantu. Nah alat bantu itu bisa apa saja bisa kita gunakan gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang misalnya naif gitu ya. Enggak, ini akan bermanfaat ya. Contoh kita ingin bikin video misalnya ya, bikin video. Bisa pakai Google, mungkin sudah sering kita gunakan juga ya. Tapi ini menarik ya. Contoh nih, contoh. Mau dicoba juga boleh ya. Saya stop share dulu. Kita mau bikin peragaan ya untuk siswa kita. Gitu ya, bikin peragaan untuk siswa kita. Eh, pakai PO, PO3, PO3, PO3.ca.
Oke, sambil jalan juga silakan boleh dicoba ya. Saya coba. Nah, seperti ini POI. Nah, ini kecepatannya tergantung pada jaringan kita ya. Kita bisa membuat animasi, ya, bisa membuat animasi dengan sangat cepat. Ya, kita bisa coba ya, start creating Prof, new, gratis, Prof. gratis. Ya, nanti kalau mau buat profesional ya berbayar ya, tapi kalau mau dicoba dulu ya gratis. Ini kelihatan nggak? Saya masuk ke sini. Kelihatan? Kelihatannya Kelihatan, apa Prof. ya? Kelihatan. Terlihat, Prof. Oke, Prof. kelihatan. Saya ini ya, saya prompt ya, saya perintahkan pakai prompt. Misalnya gini, buatkan ya, buatkan uh, ucapan atau buatkan promosi iklan aja deh, buatkan iklan untuk program pasca sarjana S2 teknologi pendidikan OMJ. Oke, kemudian ini teks ya, ini perintahnya gini aja lah ya, nggak usah panjang-panjang karena ini contoh. Kemudian kita bisa ambil foto, saya nggak punya foto ini ya, foto kayaknya masih ada foto yang bisa saya ambil, coba foto eh, foto saya ambil dari grup ya foto eh, foto SPS SPS foto SPS. Oke, image. Oke, ini image kelihatan. Oke, saya ambil image, kelihatan ya image ya. Ini foto. Nah, ini prompt-nya sederhana sih, buatkan iklan untuk program pasca sarjana gitu ya. Oke, lihat ke bawah. Ini sound-nya juga bisa dipilih sebetulnya. Bisa diambil sound-nya misalnya uh, lagu gembira lah gitu ya. Oke, saya buat generate video gitu ya. Nah, ini disuruh bayar nih ternyata. Berarti udah habis kayaknya gratisannya. Mahal, Prof. Mahal. Tadi Mahal saya kali. lihat kreditnya Prof itu sudah 0, Prof. Mungkin Udah awalnya 0 ya. dikasih trial, mungkin berapa kreditnya Betul, gitu, Prof. betul. Ini Atau kalau yang kalau solusinya biasa saya pakai itu, Prof, mungkin bisa pakai beberapa email yang didaftarkan untuk pakai itu gitu. gratisan Jadi ya. kreditnya ada bisa dipakai gitu. Uh, Oke, coba kalau yang masih 0 boleh dicoba. Nanti uh, lumayan bisa membantu untuk Betul. memudahkan. Ini berarti saya sudah nggak bisa lagi ini kalau sudah 0 ya. Nah, tapi saya ada yang sudah saya buat pakai foto. Fotonya jadi hidup ya.
ini contoh yang barusan saya buat Mau lo. untuk contoh. Untuk contoh, ini kelihatan nggak di slide saya? Kelihatan, Pak. Slide-nya kelihatan. Terlihat Nah, Prof. nah, ini adalah foto, ya foto tapi dia bisa hidup. Ya, ini foto saya ini adalah aslinya begini. Saya lihatin ya. Dia bisa bergerak ya seperti tubuh kita gitu, seperti badan kita. Foto aslinya, foto aslinya, foto aslinya saya lihatin. Foto aslinya, oke. Ini di slide terlihat apa ya di slide ya? Mohon maaf. Erick Thohir, Prof. Oh, berarti belum. Maaf, maaf ya, saya ambil foto saya. Ini foto saya, ini foto saya. Lalu kemudian tadi saya masukkan ke video, ya, ke video. Nah, dia, bisa, nah, dia bisa bergerak seperti ini. Kelihatan? Nah, dia bisa hidup gitu. Ya, itu tadi saya menggunakan VO3 tadi. Nah, ini kalau yang berbayar dia bisa panjang, bisa ngomong, ya bisa ngomong, bisa panjang. Ngomongnya juga bisa kita tulis teksnya. Kita tulis teksnya, lalu kemudian dia akan bicara. Oke. Oke, ini karena judulnya media pembelajaran, jadi kok ini? Baik, oh ya, ini ada info berlangganan Vio bisa dari Shopee ya. 1 tahun cuma 45.000. Ya, makasih. Nanti bisa di-share nih. Ah, murah kok ya 45.000. Nanti untuk membantu ini buat video-video yang bisa ini buat ilustrasi waktu ngajar gitu ya. Ngajar. Oke, Heiken juga bisa ya. Heiken. eh, kok munculnya ini ya. Oke, kita lanjut. Ini tujuannya adalah untuk memperjelas pesan ya. Jadi kalau kita ada gambar atau ada grafik ataupun ada video begitu tujuannya adalah untuk menarik perhatian para peserta didik agar mendapatkan ilustrasi gambaran yang lebih real gitu ya dan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu karena kalau memang kita perlu bawa keluar atau kita harus cari suatu tempat tertentu kan biayanya
waktunya dan energi tentunya diperlukan ya cukup besar. Nah, kalau kita punya semacam ilustrasi yang lebih mudah bisa kita buat, maka akan membantu ya memperjelas itu. Nah, beberapa teori yang mendukung, ada teori Brunner, mengatakan bahwa pengalaman belajar terdiri dari inaktif, langsung, ikonik, gambar, simbolik, abstrak. Jadi kalau kita bisa mengilustrasikan dalam proses pembelajaran itu dengan gambar gitu ya, dengan suatu yang bisa ditangkap indera lebih mudah, biasanya akan cepat untuk dimengerti atau dipahami oleh para peserta didik. Karena media itu bisa memperkaya pengalaman belajar ya, memperkuat daya ingat juga. Jadi kalau ada gambar, ada sesuatu, kalau cerita mungkin juga bisa diingat ya, tapi kalau ada gambar akan lebih bisa mengingatkan lagi dan tentunya itu akan mudah untuk di-remind ya, diulang, diingat ulang gitu. Nah, yang bisa membantu yang lain adalah selain tadi sudah dijelaskan yang visual, grafik, poster gitu. Itu akan membantu mempercepat proses. Lalu dengan audio juga bisa ya, dengan audio, radio podcast, dengar rekaman gitu ya. Ini kalau kita semakin kaya dengan media-media ini, maka peserta akan semakin mudah ya untuk mendapatkan mengabsorb dari knowledge, pengetahuan maupun pesan-pesan yang kita ingin sampaikan. Nah, kalau tadi gambar, kemudian audio, paling bagus ya audio visual ya, kalau misalnya ada dalam bentuk suatu film ya, apalagi 3 dimensi ya, itu akan lebih mengesankan lagi gitu ya, dengan audio visual. Lalu interaktif, ke depan kalau kita lihat ya berbagai teknologi yang muncul, ternyata dengan misalnya sekarang ada papan interaktif ya, papan interaktif yang dikembangkan oleh China gitu, sudah masuk juga ke Indonesia yang bisa langsung kita operasionalisasikan dengan antara audiens gitu ya, dengan dengan narasumber gitu di dalam board itu bisa berinteraksi langsung, bisa kita tekan, bisa kita pilih, bisa muncul suara dan sebagainya. Nah, ini juga makin memperkaya proses pembelajaran untuk memahami dan mengetahui secara deep ya, secara dalam. Nah, tapi ada keunggulan pasti dan tentunya juga sebaliknya ada keterbatasan. Dari sisi keunggulan secara visual itu menarik gitu ya. Keterbatasannya biasanya kalau hanya visual saja tidak ada suara. Audio mungkin juga bisa kita dengar, bisa dapat imajinasi, bahasa, dan sebagainya, tapi tidak bisa kita lihat. Nah, yang paling bagus adalah yang bagus lagi audiovisual tadi ya, karena kita bisa melihat dan mendengarkan langsung. Tapi interaktif akan lebih bagus lagi karena di situ ada langsung feedback. Lalu biasanya peran interaktif ini ya sebetulnya yang tidak visual gitu ya, itu yang interaktif itu sebetulnya. Itu yang paling bagus. Jadi misalnya ingin tahu tentang bagaimana cara berternak sapi, ya kita bawa ke kandang sapi, kita lihatkan sapinya, kita lihatkan bagaimana sapi misalnya dan seterusnya gitu. Jadi langsung bisa melihat secara interaktif itu. Itu yang paling ideal. Uh, tapi tadi ada keterbatasan waktu ya. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk penggantinya berupa audio visual. Nah, untuk kriteria pemilihan media, ya kita bisa sesuaikan ya dengan tujuan pembelajaran. Tadi betul apa yang tadi disampaikan di pertanyaan pertama itu ya sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian isi materinya, kemudahan untuk memperoleh media, gurunya ya sampai sejauh mana guru memiliki keterampilan untuk bisa menggunakan
media itu. Walaupun media itu sangat canggih, tapi kalau fasilitatornya, gurunya mungkin terbatas, tidak memahami dan mengetahui cara menggunakannya juga tidak akan efektif gitu ya. Ketersediaan waktu, kesesuaian dari terutama siswa juga dipengaruhi juga ya. Kita mungkin menggunakan fasilitas yang canggih, tapi kalau kemudian audiensnya misalnya tidak memiliki kapasitas yang cukup ya terkadang tidak nyambung juga. Juga memang harus disesuaikan. Nah, prinsip-prinsip dalam desain media pembelajaran perlu ada proporsi dan tata letak yang seimbang ya, ukuran media yang digunakan, penekanan elemennya, keseimbangan distribusi visualnya, irama pengulangan, variasinya, keselarasannya, hierarkinya, simplisitasnya, ya, yang perlu dipertimbangkan dalam membangun media yang kita butuhkan. Nah, prosedur pengembangan media tadi kita mengulang lagi nih. Jadi menganalisa dulu tetap ya, analisa kebutuhan, karakteristik seperti apa, apakah cocok atau tidak gitu. Karena mungkin kalau walaupun secanggih apapun fasilitas digital, misalnya kita bawa ke daerah tertentu, dia pasti nggak akan mengenal juga, susah juga untuk mengenalkannya gitu ya. Perlu waktu yang lama, kadang tidak efektif. Perencanaan dan desainnya, produksi medianya, uji coba dan validasi, serta implementasi dan evaluasi. Ya, ini langkah-langkah yang bisa memandu kita untuk mulai menganalisa kebutuhan, merencanakan dan desain, kemudian kita produksi, misalnya kebetulan ceritanya saya jadi ketua panitia penerimaan siswa baru nih, ya 2025 ini. Lalu kemudian saya coba memahami tentang bagaimana kondisi saat ini, gitu ya, dan apakah sasaran yang saya akan bidik ini memiliki karakter seperti apa, gitu. Nah, ini bisa dilihat di ini ya, yang mungkin ini sebuah pengalaman ya, sebuah pengalaman. Saya coba lihatkan. Barangkali bisa ditiru. Jadi pada posisi suatu lembaga yang tidak cukup punya uang untuk promosi, gitu ya, untuk berkeliling dari sekolah ke sekolah untuk mengenalkan lembaga di saat kondisi anggaran yang sangat terbatas untuk kita bikin spanduk, flyer dan sebagainya. Saya membuat suatu kebijakan menggunakan seluruh kegiatan promosi berbasis digital. Dan itu murah sekali karena tanpa biaya promosi keliling buat spanduk dan sebagainya, tapi hasilnya maksimal. Ya, saya lihatkan kegiatan pengalaman pribadi, gitu ya, pengalaman pribadi bisa diakses nanti di web saya ya, di www.ahmadsubrahdia.com. Saya lihatkan di sini. Oke, ini kelihatan nggak nih saya masuk? Oh, belum masuk ya. Oke, ini saya masuk ke web saya, kelihatan nggak ya? Kelihatan, Prof. Kelihatan ya. Ini juga saya sarankan juga nih bagi teman-teman, mungkin ada guru atau dosen gitu. Ini web saya ini saya buat udah 10 tahun lebih ya. Dulu waktu ada pemilihan dosen berprestasi, dosen teladan tingkat wilayah LLDB 4 ya, Jawa Barat dan Banten. Waktu itu saya dari perguruan tinggi kecil ya, saya belum gabung ke OMJ. Perguruan tinggi saya kecil, lalu mahasiswanya juga tentunya juga nggak banyak gitu. Tapi saya membangun sendiri ada web,
Ada LMS yang mungkin teman-teman sekarang juga bisa bisa menikmati fasilitas itu udah sangat lama sebetulnya. Ya. Nah, termasuk membangun web ini udah lama juga. Nah, di sini ada semua materi saya ada di sini. Jadi di sebelah kanan ini ada modul kuliah ya. Di sebelah kanan ini ada modul kuliah. Nah, modul kuliah itu ini banyak banget ya, ada berapa nih? Ada 27 dan ini bisa di-download nih. Mata kuliah apa saya ngajar apa saja selama ini. Saya bikin di sini nih. Dan ini sudah banyak diunduh oleh dosen-dosen yang lain. Jadi ketika ada dosen yang mau ngajar, nggak ada materi, bisa masuk ke yang kebetulan sesuai ya dengan mata dengan topik dan mata kuliahnya. Itu bisa ngambil dari sini dan alhamdulillah banyak ucapan terima kasih. Cukup itu saja, nggak ada yang perlu bayar gitu ya, karena saya gratiskan. Itu. Nah, saya mau bercerita sedikit tadi kembali lagi ke, nah karena inilah saya dapat tadi ya bisa memenangkan kompetisi dosen berprestasi. Nah, ini yang saya tulis di sini nih, the best performance of lecture 2011. Ya. Eh, nah, saya tadi mau cerita tentang bagaimana membangun strategi ketika anggaran kita terbatas gitu ya. Nah, saya suka berbagi, walaupun sebetulnya itu rahasia, tapi akan bermanfaat kalau ada yang mungkin kondisinya sama dengan yang sedang saya hadapi gitu. Nah, ini yang di bawah ini. Yang di bawah ini ada rencana kerja anggaran tahunan bidang riset, advokasi, dan promosi. Nah, ini ya. Ini ada laporan kegiatannya juga. Ini kalau saya klik, nanti teman-teman silakan kalau mau lihat bagaimana merancang kegiatan promosi. Ya, ini saya klik. Nah, ini sekarang saya dipercaya di kampus ini, kampus mungkin pernah dengar kampus Ikopin ya di Jatinangor. Nah, saya bikin apa? eh, bikin konsep strateginya nih. Ini sebetulnya rahasia bagi lembaga, tapi saya senang berbagi, mungkin bisa bermanfaat bagi yang lain gitu ya. Ini penanggung jawabnya saya sendiri gitu. Nah, saya bikin strategi. Nah, ini ini strategi semua sebetulnya ya langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk membangun dan melakukan branding gitu. Nah, di sini sebetulnya ada, nah, nanti ada capaian. Nah, katanya kayaknya gambarnya nggak kelihatan. Oh, ini langkah-langkah yang saya bangun. Lalu kemudian kita bisa lihat di sini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Jadi rencana program dan action plan-nya saya juga taruh di sini biar teman-teman bisa belajar gimana membuat action plan, membuat rencana kerja gitu ya, bikin sasaran, target gitu. Ya ini sebetulnya perguruan tinggi juga punya, ya sekolah juga mestinya juga punya gitu. Nah yang mungkin agak ini di mana ya? Di sini atau di sebelahnya. Oh belum kelihatan. Ya. Eh, oh di pelaksanaan nih, pelaksanaan. Hmm, ini juga bisa diunduh nih, misalnya bikin apa, bikin selekta kapital gimana, bikin apa. Nah, alhamdulillah nih selama 1 tahun ini saya bisa hasilkan satu guru besar dengan panduan ini. Jadi saya buat
seperti misalnya ini mohon maaf ya, mungkin ada yang nggak suka dengan saya karena saya meminta untuk membuat apa tulisan yang kemudian harus ke Sinta gitu ya. Memang saya tahu sih ada yang mengadu ke direktur gitu ya, ada yang mengadu ke dosen lain. Ini Pak Bagio ini mengajar apa namanya keras sekali gitu ya, harus begini begitu gitu ya. Saya tahu sih, ya saya tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Tapi saya memikirkan bagaimana teman-teman terutama yang pernah belajar dengan saya itu merasakan pengalaman. Jadi ada pengalaman spiritual untuk apa namanya melakukan suatu proses itu gitu ya. Sama dengan ketika saya mendampingi para calon guru besar gitu, saya paksa gitu ya masuk Scopus gitu. Mereka bingung gimana cara bikin ini tuh, tapi akhirnya alhamdulillah bisa juga gitu. Ya seperti yang sekarang saya alhamdulillah saya sangat bersyukur dan senang sekali teman-teman mahasiswa proaktif dan mencoba untuk melakukan itu gitu ya tanpa berkeluh kesah gitu. Jadi itu yang saya apresiasi luar biasa teman-teman. Kalau kita dengar ke UI atau UGM atau ke perguruan tinggi setara dengan kita yang unggul gitu, itu sudah mereka jauh lebih dari itu ya di apa harus fokus gitu. Kemarin kita cinta dulu lah gitu ya, kita cinta dulu. Ya karena memang di dunia akademis itu harus ke situ gitu. Ya jadi saya mohon maaf ya, mungkin apa uh, apa yang saya drill ini terlalu keras gitu. Tapi katanya saya masih ingat ya ketika saya pernah belajar dengan seorang guru mengatakan uh, keraslah dengan dirimu sendiri gitu ya. Nanti akan terasa ringan ketika menghadapi orang lain. Jadi kalau bisa jangan saya yang membuat kemudian teman-teman merasa tertekan, tapi cobalah menekan diri sendiri itu dengan sesuatu yang keras untuk melakukan sesuatu hal sehingga nanti akan merasa ringan nanti ke depan langkahnya. Apalagi nanti yang misalnya ingin lanjut ke S3 gitu, itu udah terbiasa gitu, udah uh, karena itu sesuatu yang sudah biasa dilakukan gitu. Ya, ini saya sebenarnya mau lihatkan tentang hasil hasil dari ini semua karya saya nih yang saya tulis. Jadi nyusun pedoman kegiatan semua saya perbaikin gitu, program-program gitu. Oke, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, di mana ya? Di bawah kayaknya nanti ada. Ini. Ini. Ini ada grafik. Jadi saya riset nih, saya riset di 2024 itu. Eh, calon ya para siswa SLTA itu kebanyakan mendapatkan informasi dari mana sih gitu ya? Apakah dari web atau dari mana? Ternyata jawabannya paling tinggi adalah dari WA, ya dari WhatsApp. Itu uh, informasi yang sangat berharga. Ya lalu kemudian selain itu apa saja gitu ya? Ya semakin ke bawah ini, semakin kecil. Nah kemudian saya bikin tim kecil gitu untuk menyusun ya untuk bikin apa konten kreator digital marketing gitu. Nah jadi sudah nggak buat apa namanya spanduk-spanduk lagi, sudah nggak datang sekolah lagi gitu, datang tapi intensitas dan frekuensinya menjadi kecil gitu. Nah kemudian tahun 2024 kemarin gitu ya 2024 kemarin pada posisi jadi jumlah mahasiswa yang daftar uh, sebelumnya gitu ya ini dengan biaya yang sangat mahal ya di angka ini gitu. Nah, kita bisa capai ini gitu 780 gitu. Ini bagi kampus kami gitu ya yang sekarang sedang ini prestasi yang sangat luar biasa karena biayanya sangat murah banget gitu ya.
Jadi yang lain itu mungkin mengeluh turun, ini kita naik gitu. Ini kita naik di 780 itu. Oke, saya kira itu sih yang ingin saya share. Jadi digital penting gitu ya, digital penting karena kita akan mudah untuk bisa berbagi, untuk mendapatkan informasi, bahkan menarik informasi yang sudah sangat lama sekali. Ya, itu sudah sangat lama sekali, kita bisa sangat mudah untuk menarik itu. Oke. Eh, hampir jam 9 kurang 3 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, atau mau ada Prof, komentar, tanya Prof. silakan. Prof, Iya, berarti Prof silakan. ini ahli koperasi ya Prof ya? Ya, saya nggak mengatakan ahli, mungkin orang lain kali yang mengatakan ahli. Tidak begini Prof, saya ingin minta perspektif Prof juga soalnya dengan program Pak Prabowo ini yang akan membangun koperasi di desa atau yang sekian ribu itu kan Prof, Iya, koperasi merah putih itu kan. iya. Nah itu gimana itu Prof? Pandangan Prof, apakah memang koperasi itu akan mampu menaikkan ekonomi kita Indonesia? Karena dari zaman Bung Hatta tuh kita gembar-gembor koperasi begitu kan? Tapi apakah memang sebenarnya koperasi itu punya peluang sebagai meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita hanya atau hanya sebatas slogan belaka, Prof? Slogan-slogan politik belaka kadang-kadang. Gimana, Prof? Pendapat Prof? Ya, ini suara saya kedengaran baik nggak atau ini? Saya ganti Baik, Jelas, Prof. Bro. Jelas, jelas, Dan. jelas Sejelas ya. suara Bu Awi, Prof. Ya, mohon maaf. Ini apa mungkin device saya nggak terlalu premium ini, jadi agak sedikit kesulitan ya. Ya, Mas Yayan. Jadi begini, Mas. Saya mau bicara agak sedikit luas dulu ya. Jadi big picture-nya kita nggak bicara tentang baik atau jelek atau ini tepat atau tidak tepat begitu. Jadi memang arah pembangunan kita ke depan ini akan ada suatu perubahan mazhab ya dari free market ke arah ke arah ekonomi demokrasi terpimpin gitu. Jadi kalau kita belajar di ilmu ekonomi itu ada 3 mazhab ya, ada 3 mazhab. Jadi ada mazhab namanya free market, ada mazhab ekonomi uh, demokrasi terpimpin, ada uh, ekonomi berbasis atau bermazhab uh, sosialis. Jadi kalau free market itu adalah kapitalis, gitu ya. Kalau terpimpin itu adalah sosialis, artinya dikendalikan oleh pusat, begitu. Dan ada yang campuran, yang mix ya, yang mix seperti yang sekarang berkembang di beberapa negara komunis yang sudah memodernisasi seperti Tiongkok, Vietnam, uh, itu sudah menggunakan apa mix method, mix approach. Uh, ini mungkin jadi panjang nih, jadi kuliah ekonomi nanti. Jadi ada 3 ciri nanti yang akan bisa diketahui apakah ini nanti akan mengarah ke ekonomi pasar bebas, free market, ataukah nanti akan mengarah kepada ekonomi terpimpin, ataukah nanti akan mengarah pada uh, ekonomi campuran itu ya. Uh, ada 3 ciri utama nanti yang akan kita bisa lihat. Nanti akan yang pertama adalah sumber pendapatan negara dan pengalokasiannya. Itu akan bisa dilihat. Bagi ekonomi pasar bebas, free market, itu pendapatan atau sumber negara bisa dari mana saja, gitu ya. Itu tidak mengenal apakah di dalamnya bisa dari pajak, bisa juga dari hutang, ya. Bahkan lebih banyak hutangnya daripada pendapatan negara itu sendiri, itu di pasar bebas.
Begitu juga pengalokasiannya. Pengalokasiannya itu uh, tidak uh, basisnya adalah kepentingan pasar. Basisnya adalah kepentingan pasar. Artinya siapa yang memiliki kekuatan ekonomi di suatu negara tersebut, maka dia akan mendominasi ekonomi itu. Ya, maka swastanisasi akan sangat kuat sekali di dalam sistem ekonomi pasar. Seperti yang terjadi pada masa-masa, mohon maaf saya sebutkan pemerintahan Jokowi. Nah, itu free market, gitu ya. Lalu kemudian ciri yang ketiga adalah dari sisi kebijakan, akan terjadi sentralisasi kebijakan. Jadi akan ditarik semua ke pusat. Itu kalau yang market itu diserahkan kepada demokrasi, ya. Siapa yang memiliki dominasi politik kuat, maka dia yang akan mengendalikan. Nah, kalau terpimpin tadi kebalikannya. Kalau atau sistem ekonomi komando atau terpimpin itu kebalikannya. Jadi sumber pendapatan akan diprioritaskan kepada pajak. Itu kalau terpimpin. Jadi nanti akan mulai dirasakan sekarang. Kita akan merasakan, saya nggak akan mengatakan sekarang itu. Nanti akan dirasakan. Jadi kalau pajak itu akan menjadi yang akan digenjot gitu ya, maka setiap sisi kegiatan ekonomi akan kena pajak gitu ya. Karena tidak akan banyak mengandalkan hutang luar negeri, tapi akan mengandalkan pendapatan sendiri ya dari pajak itu. Lalu pengalokasiannya itu lebih kepada pemerataan, pada pemerataan. Jadi pada redistribution aset melalui kebijakan. Jadi dan yang akan menjadi dasar pertumbuhan adalah desa. Jadi kalau free market itu dari kota ke desa, kalau di kegiatan ekonomi di mazhab ekonomi terpimpin itu dari desa ke kota gitu. Contoh misalnya dilakukan oleh Vietnam, oleh Tiongkok misalnya, oleh Korea Selatan. Itu dia memulainya dari desa. Nah, saya nggak akan mengatakan pemerintahan sekarang seperti apa, tapi akan mengarah ya pada perubahan kebijakan secara nasional. Gitu. Nah, salah satu instrumen yang dilakukan kebijakan itu memulai dari desa yang digunakan oleh pemerintahan sekarang adalah melalui KDMP, Kadi Koperasi Desa Merah Putih. Itu yang mau digunakan sebagai instrumen. Nah, kalau kemudian ditanyakan apakah ini kebijakan ini sudah sesuai atau tidak dan sebagainya, satu yang bagi pandangan saya adalah ketika kemudian ada keberpihakan dan memberikan suatu opportunity untuk mengalirkan dana ke desa, maka itu adalah bagian yang sedang dirancang untuk ke depan. Gitu. Ya, yang sekarang dirancang untuk ke depan. Setuju atau tidak setuju itu masalah opini dan pendapat. Ya, saya nggak mengatakan saya setuju atau tidak setuju, tapi ini adalah suatu peluang. Tinggal kekuatan nanti proses pengawalan dan bagaimana kesiapan dari setiap desa itu untuk menangkap peluang ini menjadi sesuatu potensi ekonomi yang kemudian menghasilkan mengenerate income bagi penduduk desa. Nah, walaupun tantangannya ini sangat berat sekali. Kalau saya bicara ini bisa juga panjang banget. Ya. Tantangan, terutama di tantangan SDM-nya. Tantangan di SDM-nya. Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa implementasi dari pasal 33 sekarang sudah terbuka, gitu ya. Sedang dibuka. Tapi persoalan kesiapan dari masyarakat, apakah siap atau tidak, ini akan kembali kepada masyarakat itu sendiri, gitu ya. Pasal 33 ayat 3, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itu pasal 33 ayat 3.
ejawantah dari itu adalah salah satu bentuk implementasinya yang sekarang sedang mau dilakukan oleh pemerintah sekarang gitu. Jadi kalau saya bicara dari perspektif ekonomi kooperasi, ada opportunity di situ. Walaupun kemudian saya banyak hal yang juga saya tidak setuju, tapi saya kira nanti jadi panjang ya. Tapi ya itu pandangan saya aja yang karena pertanyaannya itu Mas Yayan ya. Saya jawabnya di situ dulu masalah kemudian ini menjadi potensi untuk alat politik dan sebagainya. Saya kira perlu pembahasan lebih lanjut. Mas Yayan, makasih. Pertanyaan itu. Prof, izin Prof. Oke, Mas Hendra. Seru Ya, banget nih Prof pembahasannya Prof. Prof, izin Prof. Ya, ya. Iya Prof. Saya ingin tanya Prof, kaitan dengan topik kita Prof, kaitan dengan AI. Misalnya saya coba untuk menulis Prof. Di tulisan saya itu banyak kutipan, tentu saja kan saya mengutip langsung dari sumber ya Prof. Sedangkan kalau saya ingin mengutip gambar ya Prof. Nah, kebetulan studi saya sebelumnya itu banyak berkaitan dengan lingkungan gitu Prof, dengan alam gitu. Ada beberapa konteks foto yang sukar sekali saya jangkau dengan artinya saya mengambil gambar sendiri gitu Prof. Nah, tentu kan solusinya saya harus mengambil gambar di eh, eh, katakan di situs foto atau gambar gitu Prof. Ada yang berbayar berarti aman karena kan saya berbayar ya Prof. Ada yang mungkin free. Kalau free berarti saya harus cantumkan sumbernya. Itu pun ilustrasi yang saya inginkan misalnya pas. Namun banyak ilustrasi kalau saya menulis gitu Prof. Dengan spesifikasi yang khusus gitu dan itu ada di gambar picture-nya Google yang banyak gitu Prof. Tapi di situ nggak ada sumbernya gitu. Kalau saya kutip kan tentu agak agak sulit karena itu sumber Google langsung gitu Prof. Nah, maksud saya berkaitan dengan topik AI Prof. Sebetulnya itu eh, selesai bisa diberikan solusi sama AI Prof. Karena yang saya butuhkan cuma ilustrasi bukan gambar jelas. Nah, apakah itu saya kutip Prof. AI itu sebagai bagian dari katakan kejujuran saya gitu Prof. Bahwa sumber itu atau nggak perlu karena saya lihat-lihat sumber gitu atau saya baca-baca AI itu eh, bahkan nggak ada yang bahkan eh, bisa dikatakan walaupun katakan jarang atau nggak ada yang mencantumkan sumber itu dari AI gitu Prof. Mohon tanggapannya Prof. Ya, Terima kasih Prof. makasih Mas Hendra. Eh, jadi AI itu ada alat ya. Jadi AI itu alat bukan sumber. Ya, AI itu alat. Ya, dia alat untuk mengambil gambar, alat untuk melakukan rewriting, alat untuk kemudian mendesain gitu. Itu alat gitu. Nah, karena itu alat, ketika kita meminta kepada AI, misalnya untuk membuatkan gambar, itu kan sebetulnya gambar kita. AI itu alat, gitu. Jadi tidak perlu disebutkan misalnya sumbernya dari Perplexity atau misalnya dari Gemini gitu. Nggak perlu gitu. Gitu. Jadi apa yang nanti muncul dari AI itu atas perintah kita itu adalah hasil apa yang kita ilustrasikan. Jadi sudah nggak perlu lagi dicantumkan sumbernya. Kalau misalnya kita tadi membuat gambar yang dari membuat gambar atau membuat video atau membuat uh, ya, ilustrasi yang kita buat dengan IA itu, jadi udah cukup. Itu adalah uh, apa namanya atas pemikiran kita yang kemudian dibantu oleh Gemini misalnya. Itu Mas Indra. Suara saya masih kedengaran atau ini? Masih Jelas Prof. Prof. Masih dan Ya, kita masih menyimak Prof dengan apa serius Prof. makasih, makasih. Ya, ini sudah tadi kayaknya udah mau habis.
ininya apa baterainya. Ya, mungkin udah Tapi cukup. kalau suatu saat kita mungkin nanya tentang manajemen bisnis gitu, Prof, pakarnya gitu, Prof, mungkin nanti kita bisa sharing-sharing juga, Prof. Nah, tadi Pak Yaya Dengan pertanyaannya menyerempet begitu, Prof. dengan senang hati. Ini saya 2 hari juga di PLN nih, sedang memberikan apa materi tentang certified certified in financial risk management. Ya sebetulnya bidang saya di finance dan risiko. Risiko. Keren, Ya, Prof. Mas Hasim. Dulu Ya, saya pernah makasih. kerja di Collier International, Prof. 2008, Prof. Dengan ownernya itu Mr. Mike Brummel. Waktu itu juga saya ngurus apa finance itu. Tambang Oh, apa ya mantap. beberapa ini ya di Colliers International, Prof. Salah satu perusahaan apa eh, building consultant. Oh, mantap, mantap, mantap. Boleh kapan kita kolaborasi? Ya, makasih Bapak sekalian. Ya, kita para pencinta pendidikan sebetulnya ya. Jadi semua apa yang tadi kita ceritakan itu ya kita berujung pada bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat dengan baik, apalagi yang sudah punya profesi di pendidikan saat ini, guru ataupun dosen. Saya kira kita kolaborasi dengan berbagai multidisiplin ilmu akan memperkaya hasanah kita, ya akan memperkaya hasanah kita dan saya kira itu model yang sangat kuat untuk bisa memberikan uh, perubahan yang lebih komprehensif ya terhadap suatu komunitas, terutama untuk sasaran didik kita. Itu yang akan sangat membawa dampak sangat luas gitu, karena seorang pendidik yang luas pasti dengan sendirinya akan berdampak uh, yang signifikan nih kepada peserta didik. Hasanahnya, wawasannya akan sangat baik. Ya, mohon maaf, mungkin karena udah jam 9, kita bisa akhiri sampai di sini Siap, dulu. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas atensi Terima semuanya. kasih banyak, Prof. Kalau ada salah kata atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Ini biasanya Mas Gun tanya duluan ini. Kayaknya udah ngantuk juga nih jauh ya. Mas Gun Nggak, sehat ya? nggak Udah enak kan, persiapan Prof. sahur, Prof. Udah sahur ya, udah mau sahur ini. Ya, Kayak Mas. lagi nggak enak badan, Prof. Oh, syafakallah, Pak Gun. Mas Gun, terima kasih. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika Astagfirullah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Terima kasih, Prof Prof. dan Terima kasih, teman-teman. Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Datang ke sekolah itu kan kita airnya air gunung, Prof. Itu